Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai pembahasan, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini bersifat edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing sebagai investor. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa lengkap dan menyeluruh saham PT TBS Energi Utama Tbk dengan kode saham TOBA, menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal secara terintegrasi. Tujuan dari video panjang ini adalah membantu Anda memahami bisnis perusahaan, menilai kesehatan keuangan dan resikonya, membaca pergerakan harga secara objektif, dan yang terpenting, menghindari keputusan spekulatif. Video ini dibuat pada 27 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar per 27 Januari 2026. Mohon Anda tetap kritis dan melakukan verifikasi ulang terhadap angka-angka yang ditampilkan. Analisa fundamental. Profil dan model bisnis perusahaan. Secara historis, TOBA dikenal sebagai perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Aktivitas pertambangan utamanya dijalankan melalui anak usaha seperti PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, dan PT Indomining. Namun dalam beberapa tahun terakhir, TOBA mengalami perubahan arah bisnis yang sangat signifikan. Manajemen secara terbuka menyatakan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, bertransformasi menuju energi bersih dan bisnis berkelanjutan, masuk ke sektor pengelolaan limbah, environmental services, dan energi terbarukan. Transformasi ini menjadikan TOBA bukan lagi sekedar saham batu bara, melainkan saham transisi energi. Catatan penting untuk investor, transformasi bisnis selalu membutuhkan waktu, modal besar, dan kesabaran, serta biasanya menekan kinerja keuangan jangka pendek. Struktur anak usaha dan strategi ekspansi. Jika kita melihat struktur anak perusahaan TOBA per Q3 2025, terlihat jelas bahwa perusahaan memiliki puluhan entitas anak, sebagian besar dimiliki 100% atau hampir 100%. Banyak entitas berbasis di Singapura. Fokus utama ekspansi terlihat pada pengelolaan limbah medis, limbah B3, limbah elektronik, environmental services, biomasa, dan energi terbarukan. Dari sudut pandang strategi, ini adalah langkah progresif dan relevan dengan tren global ESG. Namun, dari sudut pandang fundamental keuangan, banyak entitas masih tahap awal, belum menghasilkan arus kas stabil, masih memerlukan investasi lanjutan. Makna bagi investor, TOBA saat ini adalah perusahaan dengan aset besar dan visi besar, tetapi arus kas belum matang. Analisa pendapatan dan pertumbuhan usaha. Mari kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan. Pendapatan TOBA secara trailing 12 months tercatat sekitar 6,45 triliun rupiah. Secara year-on-year kuartalan, pendapatan masih tumbuh sekitar 36%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis masih berjalan, permintaan terhadap produk dan jasa masih ada, top line perusahaan belum runtuh. Dari sisi growth investing, ini adalah sinyal positif. Profitabilitas titik lemah saat ini. Namun, pertumbuhan pendapatan belum diikuti oleh profitabilitas. Laba bersih. Net income TTM rugi sekitar 2,17 triliun rupiah. EPS TTM minus 263. Net profit margin minus 10%. Artinya, perusahaan masih membukukan kerugian bersih, belum menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham. Rasio profitabilitas. ROA minus 16%, ROE minus 60%, ROIC negatif. Kesimpulan bagian ini, TOBA belum lolos kriteria value investing klasik karena tidak mencetak laba, return modal sangat rendah. Efisiensi operasional. Meski rugi, ada beberapa sisi operasional yang perlu diapresiasi. Days sales outstanding plus minus 33 hari, inventory days plus minus 26 hari, cash conversion cycle plus minus 33 hari. Ini menunjukkan manajemen operasional tidak buruk. Masalah utama bukan di penagihan atau stok. Tekanan utama berasal dari beban investasi dan pembiayaan. Neraca dan struktur permodalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial.
Aset dan liabilitas. Total aset plus minus 13,4 triliun. Total liabilitas plus minus 9,47 triliun. Ekuitas relatif terbatas. Utang. Short-term debt plus minus 1,4 triliun. Long-term debt plus minus 5 triliun. Debt to equity ratio 1,79. Ini adalah leverage yang tinggi, khususnya untuk perusahaan yang masih rugi. Interest coverage ratio minus 0,19. Artinya, laba operasional belum mampu menutup bunga utang. Altman Z-score sekitar 1,25. Ini berada di zona rawan financial distress. Analisa arus cash. Ini adalah bagian paling kritis dari TOBA. Cash flow from operations negatif. Free cash flow negatif. Cash flow investing minus besar. CapEx hampir 400 miliar. Artinya, perusahaan masih membakar uang. Ketergantungan pada pendanaan eksternal cukup tinggi. Dalam konteks transformasi bisnis, ini bisa dimaklumi, tetapi resiko meningkat jika kondisi global memburuk. Resiko meningkat jika akses pendanaan mengetat. Valuasi saat ini. Dengan kondisi rugi, kita tidak bisa menggunakan PER secara konvensional. Rasio valuasi. PBV plus minus 1,9, PS plus minus 1,06, EV/EBITDA plus minus 16 kali. Untuk perusahaan yang masih rugi, valuasi ini tidak bisa disebut murah. Investor membeli TOBA bukan karena murah, tetapi karena harapan masa depan. Dividen dan kebijakan pemegang saham. TOBA masih membagikan dividen. Dividen yield sekitar 2,4%. Payout ratio negatif. Ini perlu dicermati. Dividen di tengah rugi tidak berkelanjutan. Bisa menjadi sinyal optimisme, tetapi juga bisa menjadi beban tambahan keuangan. Kinerja harga dan psikologi pasar. 1 tahun plus 123%, 6 bulan minus 25%, 3 bulan minus 14%. Ini menunjukkan saham ini sangat volatil, banyak digerakkan oleh narasi dan ekspektasi. Koreksi jangka menengah masih wajar. Resiko utama investasi TOBA. 1. Resiko leverage tinggi. 2. Resiko cash burn berkepanjangan. 3. Resiko eksekusi bisnis baru. 4. Resiko perubahan regulasi energi. 5. Resiko sentimen global dan suku bunga. Kesimpulan fundamental, TOBA bukan saham value defensif. TOBA adalah saham transformasi dengan resiko tinggi dan potensi besar. Cocok untuk investor agresif, cocok untuk growth jangka panjang, tidak cocok untuk investor konservatif. Analisa teknikal. Tren besar. Weekly. Secara weekly, struktur uptrend masih valid. Higher high dan higher low. Namun sedang koreksi pasca euforia. Ini koreksi sehat, bukan runtuh. Struktur daily dan momentum. Daily chart menunjukkan koreksi plus minus 25%, lower high jangka pendek, belum ada panic selling. RSI, area 40-an, momentum lemah. MACD, masih negatif, bearish momentum melemah. Support dan resistance krusial. Support 900 sampai 1000 sangat krusial. 700 sampai 750 worst case. Resistance 1200 sampai 1250, 1400 sampai 1500. Beli dekat support, bukan chasing. Moving average dan volume. MA20 dan MA50 bearish jangka pendek. MA200 masih aman. Volume menurun saat koreksi, sehat. Belum terlihat akumulasi besar. Sinkron fundamental dan teknikal. Karena fundamental masih rugi, cash flow negatif, dan story-driven stock, maka harga sangat sensitif sentimen. Teknikal wajib disiplin. Tidak cocok untuk trader emosional. Kesimpulan, TOBA adalah bukan saham defensif, bukan saham value murni, saham transformasi, saham growth beresiko tinggi. Cocok untuk investor agresif, jangka panjang, bertahap dan disiplin. Tidak cocok untuk investor konservatif, pencari dividen stabil, dan trader emosional. Demikian analisa lengkap fundamental dan teknikal saham TOBA. Ingat, investasi bukan soal siapa paling cepat,
tetapi siapa yang paling disiplin dan paling paham resikonya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke rekan investor lainnya.